Shalom Bapak Ibu. Tema kita di bulan ini adalah Chosen by the King. Jadi dipilih oleh Raja. Tapi mari kita membaca kitab Galatia dulu. Galatia pasal yang pertama, kita mulai ayat yang ke-11 sampai pada ayat yang ke-23. Agak banyak kita akan baca ayat ini. Saya akan membaca ayat 11, 12, Bapak Ibu 13, 14 dan selanjutnya. Bagaimana Paulus menjadi rasul? Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. 13-14. Sebab kamu telah menerima hidupmu dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang berdaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyang. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku, ini ayat kita ya, ayat masih tadi bulan ini, dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. 17. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan berita yang telah menjadi rasul kemarin. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damaskus. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi aku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Syria. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Ayat 24 sama-sama 1, 2, 3. Dan mereka memuliakan Allah akan aku. Lihat baik-baik. Ada sebuah kemarahan besar kepada jemaat Galatia ketika Rasul Paulus menulis surat ini. Kenapa Bapak Ibu? Yang pertama, memang jemaat Galatia adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Wajar dia seorang bapak menasehati dan memarahin anaknya ketika anaknya sedang mendalami ajaran yang berbeda yang sedang diajarkan oleh Paulus pada waktu itu. Nah, munculnya ajaran-ajaran palsu dan sesat ini membuat gelisah bapak rohani ini, sehingga dia harus bertekad untuk menceritakan semua pengalaman dan peristiwa hidupnya. Orang-orang Kristen pada waktu itu pengen meyahudikan semua jemaat yang bukan Yahudi. Artinya apa? Mereka berpikir bahwa hanya oleh hukum Taurat dan Sunat mereka dapat diselamatkan. Mereka tidak lagi mengindahkan bagaimana Yesus sudah menyelamatkan. Akhirnya mereka berkata begini, hanya taat oleh hukum Taurat lah kita diselamatkan. Akhirnya mereka mulai menghasut jemaat-jemaat yang lain dan berkata begini, ayo kita tentang bapak rohani kita ini, Rasul Paulus. Karena itu kitab Galatia adalah kitab yang temanya pembenaran karena iman, bukan karena yang lain. Ya, bahwa kita harus meyakini bahwa kita dibenarkan karena iman di dalam Kristus, bukan karena perbuatan baik kita. Sepakat katakan amin? Iya. Nah, saudara, mengapa akhirnya Paulus menulis? Karena Paulus kecewa. Katakan kecewa. Saya rasa semua orang pernah alami masa-masa kecewa, kan? Pernah nggak? Iya. Dia kecewa kepada jemaatmu, lekas berbalik. Artinya lekas itu apa? Secepat itu, betul kan?
Kamu begitu cepat ketika dia kenal Tuhan, tiba-tiba kamu berubah. Bisa nggak orang itu cepat berubah? Bisa, saudara. Betul nggak? Karena perubahan itu sebuah keputusan. Katakan keputusan. Anda mau berubah jadi baik, bisa. Anda juga mau berubah jadi buruk, bisa. Betul kan? Dan Paulus ngomong gini, kamu lekas berbalik. Artinya kamu begitu cepat sekali, tidak pernah dalam pikiranku terlintas kamu begitu cepat. Nah, saya rasa semua orang boleh memutuskan untuk dia berubah jadi baik atau dia tidak mau berubah jadi baik. Mari kita belajar. Ketika kita berbicara tentang chosen by the king, bahwa pilihan sang raja adalah pilihan yang luar biasa, maka saya ingin membagi 3 bagian dari pasal ini. Yang pertama, saudara, ayat 11 dan 14, sebab aku menegaskan kepada saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Katakan amin. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju daripada banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyang. Saudara, pilihan Tuhan itu yang pertama tidak dipengaruhi, tidak ditentukan oleh masa lalu kita. Sekali lagi, pilihan Tuhan tidak dipengaruhi atau ditentukan oleh kurikulum vitae kita. Masa lalumu, baik ayat yang ke-13, masa lalu itu buruk, ya. Ayat 13 ngomong gini, sebab kami telah mendengar bahwa hidupmu dahulu agama tanpa batas penganiaya jemaat, itu buruk. Atau masa lalu yang baik. Dan dalam agama Yahudi ayat 14, aku ini orang yang luar biasa, aku lebih maju daripada teman sebayaku. Artinya pilihan Tuhan gak pernah dipengaruhi Anda punya masa lalu yang berantakan atau yang baik. Tuhan gak tertarik itu. Tuhan kalau mau pilih ya dia pilih. Seperti presiden mau pilih menteri ya pilih aja. Dia punya hak yang namanya prerogatif. Tapi saya yakin kalau presiden memilih, dia punya hak prerogatif, tapi dia punya pertimbangan, kapasitas, pengalaman, betul? Ya. Tapi kalau Tuhan memilih, dia enggak tergelitik dengan kehidupan masa lalumu. Nah itu kita enggak boleh kecil hati kalau kita punya masa lalu buruk. Atau kita juga enggak boleh sombong kalau kita berkata, aku enggak pernah berbuat yang jahat sejak mudaku dan aku layak dipilih Tuhan. Betul? Kita enggak boleh minder dan berkecil hati ketika aku punya masa lalu yang buruk. No. Atau kita akan arogan. Ya memang layak aku dipilih. Karena sejak hidup mudaku, aku benar-benar serius sama Tuhan. Nah, Tuhan gak pernah melihat kurikulum vitae kita kalau dia memilih. Dia pilih kita supaya kita diselamatkan. Amin, saudara. Dia pilih kita supaya kita diangkat, diposisikan menjadi anak-anak Allah. Yang dulu ada dalam kegelapan menjadi putra yang ada dalam terang yang ajaib. Nah mari kita belajar. Kalau kita ini dipilih Tuhan, kita ini harus bersyukur. Amin, saudara. Ya, karena ada banyak orang di luar sana yang belum dipilih Tuhan. Jadi nggak boleh minder kalau kita punya masa lalu yang buruk, keluarga kita mungkin berantakan. Nggak boleh sombong juga kalau hidup kita everything is okay dari kecil sampai besar. Dipahami ya saudara, bahwa pilihan Tuhan itu tidak dipengaruhi, tidak ditentukan oleh siapa kita. Ya, waktu Tuhan memilih Musa, Musa ngomong gini, Tuhan gak pintar ngomong. Betul. Tuhan gak ngomong, oke, karena kamu gak pintar ngomong, aku pilih saudara.
Bahkan Musa begitu bijaknya, dia bilang, pilihlah saudaraku saja Harun yang lebih jago bicara. Tapi kalau Tuhan memilih, orang gagap pun bisa menjadi orang yang memimpin KKR jutaan umat di padang gurun. Betul nggak? Tapi kalau Tuhan mau memilih, yang bisa diubah, saudara. Waktu Yeremia berkata, aku masih muda Tuhan, tapi kalau Tuhan mau pilih dia, akhirnya dia jadi nabi besar, bukan nabi kecil. Nabi besar itu bukan yang badannya besar. Nabi besar itu karena memimpin wilayah yang lebih besar. Yang kedua, masa dia menjabat lebih lama, itu disebut nabi besar. Ya. Nah saudara, bayangkan dia ngomong aku masih muda, tapi Tuhan bilang ini, aku pilih kamu. Ya kan? Nggak peduli kamu tua, nggak peduli kamu muda. Kalau Tuhan ngomong, choose you, aku pilih kamu, selesai saudara. Nggak peduli gender, ya kan? Nggak peduli culture, kalau Tuhan udah pilih kita, selesai. Sepakat katakan amin? Iya. Mau Sumba, mau Jawa, Cina, kalau Tuhan udah pilih, aku pilih kamu, selesai Pak. Karena Tuhan nggak terpengaruh dengan culture kita. Tuhan juga ketika memilih, dia nggak terpengaruh dengan apa? Red usia kita. Sepakat? Iya. Ada pendeta yang dipilih Tuhan di masa tuanya? Ada. Ada anak muda yang dipilih Tuhan sejak kecil, disiapkan jadi hamba Tuhan? Ada. Tuhan memilih. Nah saudara, yang pertama itu. Yang kedua saya sukai. Ayat 15 saya bacakan dalam BIMK ya, Bahasa Indonesia Masa Kini. Tetapi karena kebaikan hati Allah, Ia memilih saya sebelum saya lahir dan memanggil saya untuk melayani Dia. Wow. Kalimat ini menarik, saudara. Jadi ketika kita berbicara pilihan, itu tidak dipengaruhi, ditentukan oleh latar belakang kita. Maka yang kedua, pilihan Tuhan itu mengandung tanggung jawab. Katakan tanggung jawab. Waktu Anda sudah dipilih Tuhan, Anda sedang memikul sebuah kuk yang disebut tanggung jawab. Kalau saudara dikasih sebuah posisi dalam sebuah perusahaan di tempat saudara kerja, apakah hanya posisi saja tanpa fungsi? Jelas tidak. Betul ya? Iya. Jadi ketika Tuhan memilih kita, kita ini harus ada di titik di mana dan berkata begini, ya, karena Tuhan sudah memilih aku, saatnya aku bertanggung jawab dengan pilihan Tuhan ini. Amin, saudara. Tanggung jawab apa, saudara? Ayat 16 itu jelas sekali, dia berkata begini, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya, kata supaya itu tanggung jawab. Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Tanggung jawab yang pertama, lihat baik-baik, memberitakan kabar kesukaan, memberitakan kabar baik. Tanggung jawab yang kedua saya suka nih, ayat 17 dan 18. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali ke Damaskus. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Petrus ya, Kefas itu. Tanggung jawab yang kedua, ini orang yang keren. Saya baca-baca buku, kenapa dia harus ke tanah Arab 3 tahun? Dia nggak melarikan diri, Pak, Bu. Rupanya dia mencari pengenalan akan Tuhan. Dia nggak langsung ke Yerusalem. Makanya di surat yang lain Paulus tuh ngomong gini, orang yang baru bertobat jangan apa? Layani. Kenapa? Karena Paulus tidak langsung ke Yerusalem. Yerusalem pada waktu itu apa? Pusat ibadah, Pak. Ya. Bayangin kalau orang itu baru bertobat, Paulus yang dulu preman jadi hamba Tuhan, kira-kira banyak nggak orang akan datang? Banyak pasti. Ini keren banget nih, dulu penjahat kok bisa khotbah dengan begitu baik. Ya iya, Paulus punya knowledge, punya pengetahuan yang hebat, tapi dia tidak punya pengenalan yang hebat.
Belajar teologi itu penting, tapi kenal Tuhan jauh lebih penting. Amin, saudara. Paulus sadar otaknya penuh dengan teologi, tapi pengenalan akan Allah dia nol. Makanya dia pergi ke tanah Arab, cari perkenalan akan Tuhan. Cari perkenalan akan Tuhan. 3 tahun kemudian dia baru datang, saudara. Artinya apa? Artinya tanggung jawab yang pertama ini memberitakan kabar baik, kabar kesukaan. Tapi yang kedua saya suka nih. Dia punya teachable spirit. Dia orang yang mau belajar. Orang yang suka belajar dari Tuhan, pengalaman orang lain. Adalah orang yang rendah hati. Amin, Bapak Ibu. Orang yang sombong merasa bahwa semuanya sudah oke kok aku. Saudara, orang yang sombong seperti katak dalam tempurung. Rasanya dirinya paling hebat. Tapi orang yang rendah hati itu selalu membuka cakrawala hidupnya dan berkata, tidak ada apa-apanya. Masih perlu banyak belajar. Masih perlu banyak cari pengalaman. Masih perlu banyak cari masukan. Orang yang sombong, orang yang tidak pernah mau diberi masukan. Orang yang tidak mau ditegur. Orang yang tidak mau dibapain. Makanya saya selalu bilang, jangan suka fasilitas Bapak. Tok tanpa suka didikan sang Bapak. Konyol, saudara. Banyak orang pengen fasilitas Bapak. Baik Bapak di surga, Bapak rohani. Tapi ketika Bapak di surga tegur, Bapak rohani tegur, dia marah. Kenapa? Tipe kayak gini bukan teachable spirit, saudara. Orang yang teachable spirit ketika dimarahin dia berkata, iya saya salah. Saya harus berubah. Jangan jadi cari orang tua rohani yang hanya pengen nyenengin telinga Anda. Yang selalu memuji kita. Saya itu kalau cari orang tua rohani satu yang tak cari. Orang yang berani koreksi saya. Titik. Karena orang yang berani koreksi kita itu benar-benar Bapak. Sepakat ya? Bapak itu berani menegur kalau anak sama. Saudara, mari kita miliki teachable spirit, katakan amin. Roh yang mau belajar, roh yang mau dinasehati. Kamu kasih tahu, ketika orang punya teachable spirit, Tuhan itu ngomong, hendaklah belajar daripada aku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kerendahan hati, kitab Amsal itu ngomong akan mendapatkan 3 hal yang luar biasa: kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan. Orang yang punya teachable spirit akan mendapat apa? Kaya tok gak cukup, karena orang kaya tidak terhormat banyak. Gitu. Ada banyak orang kaya tapi gak terhormat. Tapi Tuhan ngomong kekayaan, kehormatan. Tapi kekayaan, kehormatannya itu gak cukup. Disebut lagi ada kemuliaan. Dimuliakan. Karena banyak orang kaya tanpa terhormat. Jadi pilihan Tuhan itu mengandung tanggung jawab. Katakan tanggung jawab. Pilihan Tuhan mengandung konsekuensi. Katakan konsekuensi. Iya. Jadi harus menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab. Jadi anak Tuhan harus bertanggung jawab terhadap pilihan Tuhan ketika Tuhan sudah memilih. Nah, orang Kristen itu katanya hidupnya udah diserahkan Tuhan, tapi kesukaan dirinya yang bertentangan dengan firman Tuhan masih dilakukan. Kira-kira diserahkan atau enggak? Separuh, Pak. Ada dalam hidup kita ini area-area yang nggak boleh disentuh Tuhan loh. Agak konyol kita ini. Tapi ngomong, ku serahkan padamu. Iya kan? Jadi mari kita belajar. Pilihan Tuhan tidak dipengaruhi masa lalu kita. Amin. Pilihan Tuhan mengandung tanggung jawab. Katakan amin. Pengen jadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Yang terakhir, jadi pilihan Tuhan tidak dipengaruhi apa? Latar belakang kita, masa lalu kita. Jadi jangan bangga karena aku baik, aku diberi menolong. Karena kebaikan kita ini seperti kain kotor. Yang kedua, pilihan Tuhan mengandung tanggung jawab. Tanggung jawab memberitakan dia, tanggung jawab belajar. Katakan belajar. Teachable spirit. Orang yang belajar itu dinasihati, ditegur, tetap membuka telinga dan membuka hati.
Jangan buka telinga kanan, buka telinga kiri, bablas. Yang lebih parah, nutup telinga. Ya kan? Kalau masih dibuka masih mending lah. Ada orang itu nutup telinga. Dia punya apa? Bahasa Inggrisnya stronghold. Tahu stronghold? Benteng. Kita ini jangan punya benteng kalau dinasihati. Ya kan? Sadarilah kita butuh orang tua yang nasihati kita. Yang terakhir ayat 20 sampai 24 saya baca buat saudara. Di hadapan Allah ku tegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, Asia Kecil. Tetapi rupaku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Jadi pilihan Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh latar belakang masa lalu kita. Jadi kalau Tuhan memilih ya dia pilih. Kita mau kayak apapun dia pilih. Yang kedua, pilihan Tuhan itu mengandung tanggung jawab. Setelah kita dipilih Tuhan, ayo bertanggung jawab. Amin. Yang ketiga, lihat tujuan atau goal atas pilihan Tuhan. Jadi punya tujuan ketika dia pilih kita. Sepakat katakan amin? Jadi tidak serta-merta dipilih dan tidak ada tujuan. Ya, benar saudara? Hanya orang aneh yang hidup nggak punya tujuan. Orang paling malang di dunia ini bukan orang lahir di kota Malang. Orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang hidup tanpa sebuah tujuan. Pilihan Tuhan punya sebuah tujuan. Dan tujuannya apa? Yang puncaknya dan mereka memuliakan Allah karena aku. Loh, keren kan? Jadi sebenarnya lewat hidup kita Tuhan harus apa saudara? Dimuliakan. Oh, iya toh memuliakan Tuhan itu. Memuliakan Tuhan itu biar. Nah saudara lihat ayat-ayat sebelumnya ya. Ayat 20, 21 ya. Kemudian aku pergi ke daerah dari Syria dan Kilikia, ya kan? Tidak dikenal di sana, ya kan? Ya Paulus tidak dikenal, ya. Kalaupun akhirnya dia menjadi pelayan Tuhan dikenal, itu bonus bukan tujuan. Amin sih. Jadi Tuhan memilih kita itu punya goal, punya tujuan. Tujuan kita apa? Berkomunitas, katakan berkomunitas. Orang kalau mau mempermuliakan Tuhan itu harus berkomunitas. Mereka hanya mendengar tentang aku. Paulus itu orang yang haus berkomunitas. Dia datangi itu Kefas. Betul kan? Dia datangi orang-orang yang ada di Kilikia, Syria. Dia datangi itu orang-orang Kristen di sana. Haus dengan komunitas. Katakan haus dengan komunitas. Ya. Ini orang hebat. Pengetahuan dapat, pengenalan Tuhan dapat, tapi masih pengen apa? Berkomunitas. Dia datang cari ini orang-orang. Ayat 24 ngomong, mereka memuliakan Allah. Apa? Karena jadi kehadiran kita itu seharusnya bisa mempermuliakan Allah. Di mana? Di tempat kerja. Ya kan? Di mana? Di tempat kita sekolah. Dimanapun kita berada, orang ngomong gini, benar nih wong Kristen, nyata. Jadi jangan sampai orang ngomong gini, pantesan Kristen, kayak Yudas Iskariot. Yang dilihat bukan Yesusnya, Yudasnya. Nah satu kali ada seseorang yang buru-buru naik pesawat. Waktu naik pesawat, tiba-tiba ada seorang penjual apel yang buta tiba-tiba tertabrak, ceder, ya kan? Waktu penjual apel yang tertabrak itu jatuh, semua apelnya berantakan. Atau saudara, orang yang harus naik pesawat ini last call, jadi panggilan terakhir, karena dia buru-buru. Pilihannya di mana? Panggilan terakhir, dia buru-buru. Kalau dia tolong penjual apel yang ditabrak itu, otomatis dia akan ketinggalan
pesawat? Atau dia tinggalkan orang buta ini dengan apelnya yang berantakan, tapi dia bisa terbang? So kalau saudara jadi orang ini, pilihannya apa? Bingung banget, iya kan? Tapi orang ini memutuskan untuk menolong orang buta ini, mengambil apelnya, dan ditolong. Pesawatnya berangkat. Orang buta ini berterima kasih, dan kalimat terakhir yang begitu menyentuh seseorang ini berkata ini, sudah ditolong oleh anak yang buta ini ngomong ini, "Are you Jesus?" Apakah kamu Yesus? Karena ada banyak orang yang pernah nabrak dia dan gak pernah nolong dia lagi. Terakhir pernyataan, "Are you Jesus?" Simple sekarang. Orang lihat kita berkata ini, "Are you Judas or are you Jesus?" Karena setiap pilihan punya goal. Goalnya apa? Puncaknya Tuhan dimuliakan. Tapi bagaimana Tuhan mau dimuliakan? Ini yang pertama, kita punya motif bahwa kita tidak mau dikenal. Yohanes 3:30, dia harus makin penting, aku kurang penting. Yang kedua, kalau orang itu mau Tuhan dimuliakan, hiduplah dalam komunitas. Gimana orang mau kenal Tuhan kalau kita tidak pernah komunitas? Amin, saudara. Iya, yuk berkomunitas. Sepakat, semangat berkomunitas. Ya. Komunitas kita boleh nggak banyak, tapi kita harus berkomunitas. Dengan apa? Intens. Pandemi mengajarkan kepada kita bahwa kita sebenarnya membutuhkan orang lain. Betul gak? Iya. Kesombongan orang kaya tidak bisa lagi disombongkan karena orang mati pandemi, tidak ada yang layak. Betul ya Pak? Iya. Kita butuh orang lain Pak, Bu. Ayo kita mau muliakan Tuhan, ya punya motif melayani Tuhan, yang melayani aja. Kalaupun akhirnya dikenal, sekali lagi itu apa? Bonus. Kalaupun akhirnya Tuhan promosikan kita, saya cuma mau bilang itu apa? Bonus. Nah saudara, mari kita belajar. Kita ini ketika dipilih Tuhan, yuk Tuhan punya destiny, punya tujuan, punya goal. Nah saya percaya kita mulai tahun ini dengan semangat baru. Aku sudah dipilih Tuhan. Dengan berbagai macam latar belakang kita yang gak penting tadi. Saya rasa kalau kita boleh screening, kita ini gak layak semua. Betul. Yang kedua, waktu kita sudah dipilih Tuhan, ayo kita punya tanggung jawab. Memberitakan Injil, kita mau dimuridkan. Teachable spirit tadi, kita mau dimuridkan. Yang ketiga, ayo karena Tuhan ingin ketika Tuhan memilih kita, itu punya yang namanya destiny. Destiny-nya apa? Puncaknya Tuhan dimuliakan. Tapi sebelum Tuhan dimuliakan, maka kita punya motivasi tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kita harus hidup dalam apa? Komunitas. Kita punya teachable spirit, mau mendengarkan, mau dinasihati. Saya percaya kita akan mengawali dengan beyond, better, lebih baik daripada tahun lalu. Masih punya semangat dan gairah, amin saudara? Masih punya semangat gairah memberitakan Injil? Masih punya semangat dan gairah untuk berkomunitas? Masih punya semangat dan gairah untuk mempermuliakan Tuhan? Dimuridkan? Amin saudara? Saya percaya, yuk kita berjuang bersama-sama untuk komunitas kita. Tuhan Yesus memberkati.